komponen berwujud dan tidak berwujud. Adapun tujuan dari perancangan ialah untuk mengoptimalkan proses produksi di masa depan dengan menggunakan sumber daya informasi. Menurut Vestran 2015, seorang perancang atau desainer harus memiliki karakteristik khusus yang berkaitan dengan proses perancangan, meliputi yang pertama ada kemampuan mengidentifikasi masalah, yang kedua kemampuan untuk berinovasi membuat karya hasil atau hak cipta, yang ketiga berpikir terbuka yang merangkul kritik dan nasihat dari orang lain, yang keempat pengetahuan mendalam tentang ilmu fisika, matematika atau kimia tergantung pada sifat desain yang dieksekusi. Dan yang kelima ada kompetisi menyaring masalah yang kompleks dan menyelesaikannya. Keenam, kapasitas imajinatif untuk mengantisipasi potensi masalah yang timbul. Ketujuh, kemampuan membuat keputusan berdasarkan informasi yang didasarkan pada analisis menyeluruh dan metode yang tepat. Pengertian produk menurut William J. adalah seorang politisi dan pengusaha Amerika. Dia berpendapat bahwa produk terdiri dari set fitur yang dapat atau tidak terwujud baik secara fisik seperti pengemasan, harga, pewarna, dan layanan. Pelanggan dapat mengidentifikasi fitur ini untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Next, ada pengertian perancangan produk menurut Iswanto dan Akbar 2021 halaman 18. Produk sendiri dapat didefinisikan sebagai pemenuhan yang diberikan organisasi kepada konsumen. Pemenuhan ini dapat berupa barang fungsional atau layanan yang dicari. Dengan kata lain, desain produk dan layanan dapat digambarkan sebagai gambaran kualitas barang atau jasa yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Fase perancangan produk. A. Ada fase awal, di mana meliputi definisi proyek, perencanaan yang cermat, analisis masalah, dan persiapan spesifikasi teknis yang berkaitan dengan produk. Selanjutnya B. Fase kedua, di mana melibatkan konseptualisasi desain produk. Yang C. Fase ketiga, yaitu berkaitan dengan desain produk yang sebenarnya. D. Fase akhir, yang dimana membutuhkan kompilasi dokumentasi penting untuk produksi produk. Ada tahapan dalam perancangan produk. A. Menghasilkan ide kreatif, konsep inovatif diperlukan selama fase awal pengembangan produk fungsional. Sangat penting untuk direnungkan di bidang kalian yang paling menarik dan pengetahuan yang signifikan seseorang. Selanjutnya B. Melakukan riset pasar dan studi kelayakan. Riset pasar ini dapat memberikan wawasan tentang jenis produk yang dibutuhkan atau diinginkan konsumen. Selanjutnya C. Memenuhi harapan pelanggan. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, ide harus dikumpulkan. Adapun karakteristik produk yang akan dikembangkan, teknik yang akan digunakan, dan bahan yang akan digunakan antara lain akan muncul selama proses ini. Selanjutnya D. Tentukan tujuan dan keterbatasan produk. Selama proses perancangan, menetapkan tujuan dan kendala tersebut sangat penting yang dapat mengakibatkan kenaikan harga eceran bagi pelanggan. Konsumen selalu ingin tahu bahwa nilai tambahan yang diberikan oleh produk sebanding dengan harganya. Oleh karena itu, untuk memahami permintaan konsumen, riset pasar sangat penting. Selanjutnya E. Gambar produk. Ilustrasi pada produk akhir dapat dicapai dengan menggambarkan produk sesuai dengan hubungan dimensi komponen yang diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Perangkat lunak seperti SolidWorks, Inventor, atau CATIA dapat digunakan untuk memungkinkan perancangan produk dalam 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Selanjutnya ada E. Ulasan produk atau review produk. Ulasan pada produk dilakukan untuk mengetahui apakah perancangan yang ditetapkan hingga tahap menggambar memiliki kekurangan. Karena ini berpartisipasi dalam diskusi sambil memeriksa representasi produk biasanya lebih baik daripada hanya bergantung pada visualisasi mental. Pada saat ini, diskusi ide dilakukan untuk
untuk mendapatkan hasil terbaik dan mengurangi masalah yang mungkin terjadi selama produksi massal. Selanjutnya ada F, buat prototype atau sampel. Ada banyak cara untuk membuat prototipe barang yang dimaksudkan untuk produksi massal. Sementara pemodelan produk berbasis resin dapat dilakukan dengan mesin prototipe cepat. Desain bodi otomatis canggih dapat dipahat dari tanah liat khusus. Produk dapat dikemas secara manual. Tidak perlu membuat prototipe fisik untuk produk konvensional seperti logam, berlian ataupun yang lainnya. Namun demikian, gambar harus dibuat dengan hati-hati untuk menghindari kesalahan endless, yaitu metode perancangan produk. Yang pertama ada metode kreatif, yaitu tujuan metode ini adalah perancangan kreatif untuk memudahkan proses kreatif. Dan terakhir ada metode rasional. Metode ini memberikan prioritas tinggi pada kerangka metodologis proses desain. Selanjutnya ada pengertian pengembangan produk. Pengembangan produk adalah kerangka kerja strategis dan kegiatan prosedural yang dilakukan oleh organisasi di dalam bidang inovasi produk dan dapat memperbaiki praktik yang ada dan dapat meningkatkan juga fungsionalitas produk di dalam segmen pasar yang sudah ada sebelumnya. Jadi dengan asumsi tersebut bahwa pelanggan mencari produk yang baru yang terkait dengan produk. Selanjutnya ada konsep dan fase pengembangan produk. Jadi menurut LIM 2008 mengidentifikasikan beberapa aspek penting yang berkaitan dengan konsep pengembangan produk. Hal ini meliputi yaitu yang pertama ada sejajarkan konsep dengan definisi masalah dan persyaratan program. Yang kedua, memastikan bahwa masalah yang diidentifikasikan telah diatasi melalui pemenuhan kriteria. Pemenuhan kriteria ini di dalam pengembangan produk. Yang ketiga, mengkecualikan persyaratan pengembangan yang tidak realistis. Proses pengembangan produk biasanya mencakup ada 6 fase yang berbeda. Nah, fase-fase tersebut meliputi ada fase 0. Nah, fase 0 ini adalah fase perencanaan. Dalam perumusan pernyataan misi proyek adalah hasil dari tahap perencanaan. Di tahap ini dimulai dengan mengidentifikasikan peluang pasar, menilai kemajuannya teknologi, dan mendefinisikan pasar sasarannya. Lanjut ada fase 1, pengembangan konsep. Nah, hasil dari tahap ini adalah menentukan target pasar, melakukan penelitian tentang berbagai ide produk, dan memilih satu atau lebihnya ide produk untuk pengembangan dan pengujian lanjutannya. Lanjut ada fase kedua, desain pikat sistem. Untuk mencapai langkah ini, produk dibagi menjadi bagian-bagian dan subsistem, serta dibuat desain awal untuk setiap bagian-bagian di utamanya. Lanjut ada fase ketiga, detail perancangan. Di fase ini sangat membutuhkan ketersediaan dokumentasi produk yang mengatur gambar, geometri, toleransi, spesifikasi, dan standar yang harus diperoleh melalui pengadaan. Pemilihan bahan juga biaya produksi harus mempertimbangkan.
Lanjut ada metode pengembangan produk. Apa sih tujuan pengembangan produk itu? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa barang atau layanan yang dibuat secara konsisten itu selaras dengan preferensinya dan permintaan dari pelanggan yang terus berubah. Selanjutnya ada jenis-jenis pengembangan produk. Jadi jenis-jenis pengembangan produk ini ada 6 kategori yang berbeda-beda. Meliputi yang pertama ada peningkatan produk yang melalui inovasi produk baru yang berasal dari produk yang sudah mapan sebelumnya. Juga dimodifikasi dan disesuaikan untuk memenuhi preferensi pasar. Yang kedua, nilai inti produk terkait dengan manfaat yang diperoleh konsumen dari produk tersebut. Nah, jadi nilai tambah yang ditawarkan cenderung menarik perhatian pelanggan baru dan memberi pelanggan lama menjadi pengalaman yang baru. Yang ketiga, menyesuaikan berbagai aspek produk untuk membuatnya lebih unik dan juga menargetkan demografi pelanggan tertentu yang dikenal sebagai modifikasi, spesialisasi produk. Yang keempat, kemajuan dalam penjualan paket produk harus memerlukan pengembangan berbagai opsi pengemasan. Nah, seperti ada bundle, diskon, atau sampel gratis. Sehingga pihak pelanggan ini dapat memilih dari berbagai pilihan yang sudah tersedia. Dengan demikian, paket yang tidak dapat diakses akan ditunjukkan sebagai barang yang tidak dapat diakses. Lanjut kelima, penyebaran produk baru dalam setiap kategori produksi yang tetap relevan dengan kerangka produksi. Bisa disebut juga sebagai ekspansi lini produk baru. Yang keenam, dalam contoh perubahan ide atau konsep produk, perusahaan dapat membuat produk atau produk pengobatan yang baru yang memungkinkan tidak mencukupi untuk memenuhi permintaannya, Pak. Selanjutnya ada tahap dalam proses pengembangan produk antara lain. Yang satu, pemeriksaan persyaratan konsumen. Jadi sebelum mengembangkan produk untuk pasar domestik harus membutuhkan kebutuhan pasar atau konsumen harus diperiksa secara menyeluruh. Yang kedua, upaya untuk membuat produk baru harus dimulai dengan mencari ide yang layak. Yang ketiga, perumusan produk baru harus memerlukan penyebaran dan penilaian pada konsep baru. Yang keempat, analisis proses bisnis. Jadi analisis proses bisnis ini harus mengevaluasi kelayakan komersial produk yang diusulkan melalui analisis bisnis yang menyeluruh. Yang kelima, upaya untuk membangun strategi pemasaran harus memerlukan penyesuaian rencana yang cermat, terutama ketika kita datang ke produk yang baru. Keenam, jadi setelah selesainya tahap analisis bisnis ini, kemajuan produk ada di tahap berikutnya, di mana kemajuan produk dan pelaksanaannya pengujian harus dilakukan. Yang ketujuh, pengujian produk dan pasar. Jadi pengujian produk dan pasar ini harus mencangkup langkah-langkah seperti meneliti konsep produk, mengevaluasi desain produk, menilai preferensi pelanggan, melakukan pengujian produk, skala laboratorium, dan menganalisis proses operasional yang berkaitan dengan pemrosesan dan pemanfaatan produk. Yang kedelapan, kemampuan pemasaran dan produksi. Jadi kemampuan dan pemasaran produksi ini harus sudah direncanakan dengan cermat untuk mencapai kesuksesan komersial pada titik ini. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan produk. Ada faktor pendorong. Nah, faktor pendorong yang pertama ada era digital. Era digital secara signifikan sangat berdampak pada permintaan pasar yang terus-menerus berkembang untuk produk-produk.
Yang kedua, bergesernya kebutuhan pasar. Jadi bergesernya kebutuhan pasar ini sangat mempengaruhi tingkat kebutuhan untuk produk-produk tertentu. Yang ketiga, kompetitor. Jadi kompetitor ini mengharuskan perusahaan untuk terus mengembangkan produk baru dan mempertahankan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaing-pesaing lainnya. Yang keempat, waktu siklus produk. Jadi waktu siklus produk ini sangat mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan penciptaan produk dengan waktu siklus yang lebih singkat dari waktu siklus yang lainnya. Oke, kita lanjut ke faktor penghambat. Jadi faktor-faktor penghambat yang terkait dengan proses pengembangan produk meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, ada kekurangannya dalam konsep pengembangan produk. Yang kedua, kurangnya target pasar yang terfokus. Yang ketiga, pertimbangan biaya. Dan yang keempat, ada faktor waktu pengembangan produk. Salah satu contoh perancangan produk yang sesuai kami ambil adalah produk teh botol Sosro. Salah satu merek teh Indonesia yang paling terkenal adalah teh botol Sosro yang berasal dari kata Sosro Jojo, diciptakan oleh Sosro Jojo, seorang imigran Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Teh botol Sosro pertama kali dijual sebagai minuman teh kemasan dalam botol pada tahun 1969. Teh botol Sosro telah mengalami banyak perkembangan dan transformasi selama perjalanan panjangnya. Teh botol Sosro memiliki sejarah yang kaya dan telah membangun reputasi merek yang kuat dan mendapatkan tempat istimewa di hati pelanggan Indonesia. Produk yang sesuai dengan selera pelanggan Indonesia. Sebagai salah satu merek teh siap minum terbesar di Indonesia, Sosro sendiri telah menunjukkan konsistensi dalam menyediakan produk yang sesuai dengan selera pelanggan. Ada beberapa komponen penting dalam perancangan produk teh botol Sosro, yaitu 1. Pemahaman konsumen. Ada profil konsumen, ada preferensi, rasa, dan ada kebiasaan konsumsi. Kedua, inovasi produk. Ada varian rasa, ada kemasan, dan ukuran kemasan. Ketiga, kualitas produk. Ada bahan baku, ada proses produksi, dan kontrol kualitas. Serta yang terakhir, ada positioning merek. Next, untuk mempertahankan relevansi merek di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, pengembangan produk teh botol Sosro adalah proses yang terus berlangsung. Sebagai pionir minuman teh siap minum di Indonesia, Sosro terus mengembangkan inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang terus berubah dalam segmentasi pasar. Kebutuhan dan preferensi masing-masing kelompok pasar dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Usia, tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, atau cara mereka mengonsumsi, menggunakan suatu produk adalah alasan mengapa langkah-langkah ini dilakukan. PT Sinar Sosro menawarkan produk teh siap minum dalam botol kaca dan plastik dalam berbagai ukuran. Oleh karena itu, dengan berbagai varian yang ada, pelanggan dapat memilih sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan bahkan budget mereka. Untuk riset pasar secara berkala untuk mengidentifikasi tren konsumsi, preferensi rasa, dan perilaku konsumen yang dituju oleh teh botol Sosro dalam target pasar terbagi dua segmen inti, yaitu aktivitas yang dinamis dengan kalangan usia 18 sampai 35 tahun. B. Keluarga, khususnya yang cenderung ingin menikmati minum teh bersama-sama. C. Analisis data, melakukan analisis data dari penelitian pasar untuk mendapatkan pemahaman yang bermanfaat tentang proses pengembangan produk. Lanjut, yang kedua ada inovasi rasa. Varian baru, tunjukkan rasa baru yang menarik dan unik, seperti menggabungkan teh dengan rempah-rempah, buah-buahan, atau bahan alami lainnya. Sebagai contoh, ada teh botol Sosro berwarna jeruk, lemon, dan hijau. Adaptasi tren, mengikuti tren global dalam minuman, seperti minuman berprotein atau minuman rendah gula. Pertimbangkan teh botol Sosro tanpa gula. Kolaborasi dengan influencer atau merek lain untuk memberi sensasi bahwa teh botol Sosro adalah satu-satunya. Selanjutnya ada pengembangan kemasan. 1. Desain menarik. 2. Ukuran praktis. Menyediakan berbagai ukuran kemasan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pelanggan. Contohnya kemasan. Botol PET yang dapat didaur ulang adalah
Contoh tindakan ramah lingkungan, teh botol sosro dalam kaleng. Ini adalah alternatif, kemasan yang lebih praktis dan kontemporer. Terakhir, material ramah lingkungan.